Oke anak-anak, sekarang kita beralih atau kita pindah ke buku tema. Nah sekarang anak-anak buka buku temanya pembelajaran keempat di halaman 70 ya. Nah kita akan melihat materi yang ada di buku tema. Nah perhatikan baik-baik, apa dampak dari perburuan hewan liar? Siapa yang harus kita lakukan? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar tadi? Nah perhatikan anak-anak. Nah, di sini kita akan melihat ya, perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, di sini kita akan membaca cerita ya. Nah, di halaman 70 itu ada cerita tentang harimau masuk desa warga cemas. Nah, anak-anak dengarkan baik-baik ya. Kalian bisa perhatikan di buku temanya. Ibu guru akan membacakan cerita tentang harimau masuk desa warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran, seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan pun terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan hidupnya lah yang membuat harimau-harimau tersebut kembali kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Nah, manusia dikaruniai akal budi, pekerti dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup manusia lain di sekitarnya termasuk harimau. Nah, jadi anak-anak, ini tadi ya kisah tentang harimau masuk desa warga cemas. Jadi dari kisah ini tadi kita sudah bisa menyimpulkan ya bahwa yang pertama kali mengusik keberadaan ya atau tempat tinggal itu adalah manusia itu sendiri ya, yang terlebih dahulu mengusik tempat tinggal hewan di hutan. Nah, itu yang menyebabkan mereka ya berkeliaran dan masuk ke pemukiman warga. Karena salah satunya tadi seperti harimau, mereka kehilangan makanan-makanan kecil mereka ya. Karena tadi sudah dirusak ya, kemudian juga diambil oleh warga yang tinggal di tempat atau di dekat hutan tersebut. Nah, jadi anak-anak, dari cerita tadi kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Ya, berdasarkan teks di atas jawablah pertanyaan berikut. Nah, perhatikan pertanyaan yang pertama. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Warga melakukan penebangan hutan dan memperluas ladang kopi mereka. Yang kedua, apa yang terjadi dengan harimau?
Harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Yang keempat, mengapa harimau masuk ke desa? Harimau masuk ke desa untuk mencari makan karena di hutan makanannya sudah tidak tersedia. Setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Tidak setuju, karena hutan sebagai habitat hewan-hewan tidak boleh dirusak, melainkan harus kita jaga dan kita lestarikan. Apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Ya, tentu saja. Warga melanggar hak hewan untuk mendapatkan makanannya di hutan di tempat tinggal mereka. Apakah yang dilakukan? Penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar. Jelaskan. Ya, tentu saja anak-anak. Karena warga sekitar juga berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung kehidupan mereka. Dengan adanya hutan, warga tidak kekurangan air bersih. Namun, ketika hutan gundul, air sulit untuk ditemukan. Kemudian yang selanjutnya, jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Nah, sebaiknya sebagai warga, kita harus menjaga kelestarian hutan. Jika ingin memanfaatkan hutan, harus dilakukan dengan cara yang bijak. Kemudian yang 9, apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Nah, kewajiban warga itu adalah menjaga kelestarian alam, salah satunya adalah hutan. Hutan harus dijaga agar tidak rusak. Jika hutan rusak, maka kerugian pun akan dialami oleh warga itu sendiri. Nah, jadi ini anak-anak adalah beberapa pertanyaan yang terkait dengan cerita harimau masuk desa warga cemas. Ya, kita sudah menjawab 9 pertanyaan yang berkaitan dengan cerita yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Nah, perhatikan di sini beberapa orang ya berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Nah, alasannya, kemudian pendapatnya ya. Alasannya atau pendapatnya dijadikan pakaian oleh pemburu ya, kemudian kegiatan upacara adat juga. Nah, setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Nah, di gambar pertama tidak setuju karena membuat pakaian dari kulit hewan mengganggu kelestarian hewan. Di gambar yang kedua tidak setuju karena memburu dapat mengakibatkan hewan punah. Di gambar yang ketiga juga tidak setuju karena memanfaatkan bulu hewan dapat mengancam kelestarian hewan. Nah, kemudian yang selanjutnya, apakah dampak bagi kehidupan atau bagi lingkungan kita sendiri? Dampak yang pertama mengakibatkan banyak perburuan liar. Kemudian di gambar yang kedua, banyak hewan mati dan keseimbangan alam pun terganggu. Di gambar yang ketiga, banyak hewan mati karena dimanfaatkan bagian tubuhnya. Kemudian dampak bagi orang lain atau bagi diri kita sendiri. Di gambar yang pertama, dengan memakai baju dari kulit hewan berarti merampas hak dari orang lain atau hewan tersebut. Kemudian yang gambar kedua, dengan memburu hewan merampas hak orang lain juga. Nah, di gambar yang ketiga, dengan menggunakan bulu pada upacara adat itu melanggar hak warga lain. Nah, yang selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Ya, tentu saja, karena orang lain juga berhak menikmati keragaman hewani. Kemudian, ya, karena orang lain juga berhak merasakan keseimbangan alam. Selanjutnya, di gambar yang ketiga, ya, karena warga lain juga berhak mendapatkan keindahan dari bulu tersebut. Nah, di sini tuliskan saran-saranmu. Nah, saran di gambar yang pertama, sebaiknya membuat pakaian dengan bahan yang lain saja, misalnya bahan sintetis. Gambar yang kedua, sebaiknya hewan jangan diburu untuk alasan apapun.
Yang ketiga, sebaiknya hiasan pada upacara adat dapat menggunakan bahan